Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut ada 3 opsi kemana arah dukungan pasca keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hanta menegaskan ketiga opsi tersebut diantaranya mendukung Prabowo, merapat ke Ganjar atau membentuk poros koalisi baru, meski peluangnya sangat sempit. Ya, bagi Demokrat, Reno, menurut saya ada 3 opsi hari ini. Mana yang paling besarnya? Saya menamakannya ada opsi tragis, kedua strategis, dan yang ketiga adalah realistis. Tragis apa maksudnya? Kalau kemudian Partai Demokrat dan AHY kembali mendukung Anies Baswedan sebagai di koalisi perubahan, karena kemarin kita lihat dinamikanya cukup kencang, kami akan kembali lagi kalau capresnya bukan Anies dan seterusnya ada statement. Tapi kalau kembali lagi, dan ini potensinya sangat kecil sekali. Opsi yang kedua, semakin terbuka, adalah opsi strategis bagi Partai Demokrat. Jika berhasil membangun poros koalisi baru, tapi persyaratan untuk terbentuknya poros baru ini saya melihat juga tidak terlalu besar. Agak kecil juga, karena persyaratan cukup besar. Harus bergabung 3 partai, yaitu Partai Demokrat, harus berhasil mengajak PKS. Artinya, apa mungkin PKS akhirnya berpisah dengan Anies Baswedan, padahal potensinya masih cukup besar bersama Anies. Yang kedua, apa bisa P3 akhirnya seperti wacananya pergi dari lepas dari dukungannya pada Ganjar Pranowo. Kalau 3 itu, maka ini strategis bagi Partai Demokrat. Kenapa strategis? Karena potensi AHY seperti yang diinginkan, cita-citakan oleh Partai Demokrat menjadi sebagai figur cawapres itu terbuka sangat lebar di koalisi ini, koalisi baru ini, sebagai cawapres bahkan bisa sebagai capres. Tapi peluangnya tidak terlalu besar karena syarat cukup berat seperti saya katakan. Nah, yang ketiga saya ingin jawab pertanyaan Reno tadi, yang paling realistis hari ini adalah bergabung ke salah satu koalisi yang sudah ada. Sekarang ini ada 3 koalisi ya, tetrapolar, 3 kutub, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Karena keluar dari koalisinya Anies, maka pilihannya ada 2, gabung ke Prabowo atau gabung ke Ganjar Pranowo. Tetapi untuk opsi ini menurut saya, AHY ingin menjadi cawapres, peluangnya sangat kecil sekali. Saya kasih garis bawahi, sangat kecil. Karena masing-masing capres ini sudah punya figur yang potensial pertarungannya juga cukup kencang. Nah, pertimbangannya sedikit saya ingin review adalah, satu yang akan dipertimbangkan Partai Demokrat adalah di antara 2 ini mana yang paling potensi menang, akan dipertimbangkan. Kalau kita lihat data kompetitif, 3 capres itu selain Anies, Prabowo dan Ganjar punya potensi menang karena capres kuat. Yang kedua, dilihat dari komunikasi politik belakangan ini, chemistry-nya seperti apa. Nah, ini ada catatan, kalau ke Mas Ganjar, tentu bagaimana komunikasi Pak SBY dan Ibu Mega, apakah ini bisa rekonsiliasi, meskipun kita tahu Pak Ahy dan Mbak Puan pernah bertemu, ada potensi. Tapi dibandingkan dengan Pak Prabowo, mereka komunikasi relatif terbuka. Dan terakhir, yang menjadi pertimbangan Partai Demokrat adalah melihat potensi insentif elektoral atau kotel efek, apa yang lebih menguntungkan secara elektoral di pemilu legislatif bagi Partai Demokrat. Irisan pemilih Partai Demokrat itu lebih kemana? Kalau kita lihat pemilih Partai Demokrat pertama ke Anies Baswedan, tapi kan ke Anies katakanlah sudah berpisah. Potensi yang kedua, lebih banyak Partai Demokrat itu memilih Prabowo. Yang ketiga adalah ke Ganjar. Jadi kalau pilihan realistisnya bergabung ke salah satu, Ganjar atau Prabowo, lebih realistis lagi, lebih menguntungkan Partai Demokrat sebenarnya kalau berdasarkan data adalah ke Prabowo Subianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.